Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah farmakoekonomi, pertemuan dengan judul analisis keputusan, yaitu kita akan membahas tentang decision tree analysis bersama saya, apoteker Cynthia. Referensi yang bisa teman-teman baca dari Raskati dengan judul Essential of Pharmacoeconomic, kemudian dari Kemenkes RI, Pedoman Penerapan Kajian Farmakoekonomi, kemudian dari Setiawan dan kawan-kawan dengan judul Farmakoekonomi Modeling, kemudian dari Prof. Andayani dengan judul Farmakoekonomi Prinsip dan Metodologi. Outline yang akan kita bahas yaitu definisi, kemudian langkah-langkah dalam analisis keputusan. Oke, kita review sedikit berdasarkan pendekatan cara pengumpulan data. Studi farmakoekonomi ini dapat dilakukan dengan berbagai macam metode. Ada 3 metode ya. Yang pertama adalah studi yang dilakukan beriringan atau bersamaan dengan uji klinis pada manusia atau disebut dengan piggyback pharmacoeconomic study atau pharmacoeconomic study alongside clinical trial. Nah, studi farmakoekonomi yang bersamaan dengan uji klinis ini dianggap sebagai gold standard dalam menyediakan data dengan validitas internal yang paling tinggi, walaupun terkadang dianggap mempunyai penerapan atau aplikasinya atau validitas eksternalnya itu rendah. Yang kedua adalah studi farmakoekonomi dengan cara observasional atau disebut dengan real world data atau real life data atau naturalistic pharmacoeconomic study, yang mana metode observasional terhadap data yang sudah ada atau yang belum ada, misalnya rekam medis, catatan keuangan, maupun database dari perusahaan asuransi juga dinilai mampu memberikan informasi untuk melakukan studi farmakoekonomi dan bermanfaat bagi pengambil keputusan atau kebijakan. Yang ketiga adalah studi farmakoekonomi dengan modeling. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ya. Ini merupakan alternatif dari kedua metode sebelumnya karena mampu melengkapi informasi yang tidak dapat diperoleh dari dua metode sebelumnya. Nah, kelemahan utama dari studi farmakoekonomi yang dilakukan bersamaan dengan uji klinis adalah tidak mampu merekam informasi dalam rentang waktu yang panjang. Hal ini dapat mempengaruhi validitas eksternal dari hasil studi karena tidak dapat diaplikasikan pada kondisi real di lapangan ya, setelah obat itu misalnya beredar di masyarakat. Selain itu, terbatasnya waktu follow up juga dinilai kontradiktif dengan tujuan dilakukannya studi farmakoekonomi, mengingat tren perkembangan teknologi kesehatan saat ini cenderung berusaha untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kurun waktu yang cukup panjang, sehingga membutuhkan biaya yang besar seperti penyakit kanker degeneratif seperti kardiovaskular, stroke, DM, dan lain-lain, atau penyakit dengan penyebaran cepat seperti penyakit infeksi. Dengan menggunakan model ya, data hasil uji klinis atau studi lainnya digunakan untuk kemudian diinteraksikan dengan data input yang lain dan diekstrapolasikan menggunakan logika dan persamaan matematika sehingga menghasilkan suatu kesimpulan studi, dalam hal ini biaya maupun luaran kesehatan atau outcome-nya ya. Jadi nanti ketika menggunakan model ini biasanya akan menggunakan software yang ada di software komputer seperti itu ya. Nah, struktur model dalam studi farmakoekonomi ini ada berbagai macam ya. Yang pertama, decision tree atau pohon keputusan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ya. Struktur decision tree merupakan salah satu jenis model cohort, yaitu model analisa keputusan yang berfokus pada rata kejadian pada pasien ya. Nanti menghitung nilai rata-ratanya. Decision tree merupakan model analisa keputusan dalam studi farmakoekonomi yang paling sederhana dan umum digunakan ya. Ini yang paling sering digunakan decision tree ini. Decision tree menggambarkan prognosis pasien mengikuti jenis intervensi kesehatan yang dipilih dengan serangkaian jalur sesuai konsekuensi yang mungkin terjadi akibat pemilihan jenis intervensi tersebut. Model ini sesuai untuk pengambilan keputusan pada permasalahan klinis, misalnya dengan rentang waktu yang pendek. Kemudian yang kedua adalah Markov model. Markov model ini juga umum ya digunakan selain decision tree. Markov model adalah jenis model cohort juga, sama seperti decision tree. Model ini digunakan untuk menggambarkan perjalanan penyakit
atau proses terapi sebagai satu rangkaian kondisi kesehatan. Model ini dapat digunakan untuk membandingkan jenis intervensi kesehatan yang bervariasi seperti vaksinasi, screening, diagnostik, dan terapi. Yang ketiga ada microsimulation model. Ini sebagai alternatif dari Markov model jika jumlah kondisi kesehatannya atau health state-nya itu terlalu banyak dan tidak dapat diakomodasi dengan struktur Markov model. Selain itu, model ini memberikan gambaran mengenai bagaimana individu yang ada di dalam populasi bergerak secara bebas selama berjalannya waktu. Yang keempat ada dynamic transition model. Ini digunakan jika penyakit atau proses terapi melibatkan interaksi antar individu dalam kelompok populasi. Contoh pada penyakit infeksi, model ini dapat menganalisis efek langsung dan efek tidak langsung yang mungkin timbul dari program pengendalian penyakit menular, misalnya efek herd immunity dari program vaksinasi. Nah, berbeda dengan model cohort sebelumnya ya, model cohort ini tidak dapat memperhitungkan efek tak langsung dari intervensi kesehatan. Yang terakhir ada discrete event simulation ya. Ini dapat digunakan untuk menggambarkan permasalahan kesehatan yang sangat bervariasi dan dapat digunakan untuk mempresentasikan perilaku, interaksi antar individu, populasi, dan lingkungannya. Model ini sesuai digunakan pada studi dengan keterbatasan sumber daya. Nah, yang umum digunakan itu adalah pada farmakoekonomi modeling yang umum digunakan itu adalah decision tree dan Markov model ya. Yang mana kesemuanya ini dia menggunakan software ya untuk melakukan analisis keputusannya. Baik, kita masuk ke analisis keputusan, decision tree analysis ya. Definisinya, analisis keputusan adalah penerapan metode analitis untuk secara sistematis membandingkan pilihan keputusan yang berbeda atau dari berbagai macam alternatif pilihan intervensi yang ada. Analisis keputusan secara grafis menampilkan pilihan dan memfasilitasi perhitungan nilai yang diperlukan untuk membandingkan pilihan tersebut. Hal ini membantu dengan memilih alternatif terbaik atau yang paling hemat biaya. Analisis keputusan adalah alat yang telah digunakan selama bertahun-tahun di banyak bidang. Metode analisis ini membantu dalam membuat keputusan ketika keputusan itu kompleks dan adanya ketidakpastian atau uncertainty dari hasil yang akan diperoleh. Contoh ketidakpastian adalah efikasi suatu obat yang dipresentasikan oleh bukti ilmiah atau evidence-based medicine ya. Misal dari hasil uji klinis selalu mengikut sertakan nilai ketidakpastian yang berupa nilai standar error atau nilai confidence interval ya. Biasanya kan dalam penelitian itu selalu disebutkan misalkan nilainya berapa ya, nilai P-nya berapa, nilai probabilitasnya berapa, kemudian dengan confidence interval sekian persen, biasanya 95% untuk uji klinis ya. Artinya 95% itu dipercaya bahwa itu benar ya, dan 5%-nya adalah errornya atau kesalahannya ya. Artinya efikasi dari obat tersebut dianggap tidak 100% pasti, karena tadi ya ada kepercayaannya tadi hanya 95% dan ada standar errornya, dan bahkan mungkin dapat memberikan efek yang berlawanan pada individu tertentu karena kan kondisi setiap orang berbeda-beda ya. Selain itu, tidak ada satu pilihan terapi pun yang mempunyai efektivitas 100% dan atau efek samping obat yang 0% secara absolut. Nah, itu adalah contoh dari ketidakpastian. Studi farmakoekonomi dapat membantu pengambil keputusan atau penentu kebijakan untuk mendapatkan keputusan dengan probabilitas manfaat baik secara klinis maupun ekonomis yang paling besar sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan berdasarkan bukti ilmiah atau evidence base yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, penggunaan dan ketersediaan program komputer untuk membantu perhitungan berganda pada analisis keputusan memudahkan untuk mengotomatiskan evaluasinya. Jadi tinggal memasukkan datanya saja ya. Contoh perangkat lunak yang tersedia untuk analisis keputusan adalah Data Triage ya. Kemudian ada Decision Pro dan bisa juga dilihat di situs web Decision Analysis Society
ya infonya. Nah, hanya saja memang software ini software yang berbayar ya, tidak gratis untuk penggunaannya. Namun bisa juga menggunakan Microsoft Excel untuk melakukan analisis keputusan. Langkah-langkah dalam analisis keputusan ya. Langkah-langkah dalam proses pengambilan keputusan relatif mudah, terutama dengan tersedianya program komputer tadi ya yang sangat mempermudah perhitungan. Artikel yang melaporkan analisis keputusan harus menyertakan penggambaran grafis atau pohon keputusan atau decision tree-nya dari pilihan dan hasil yang diinginkan. Langkah-langkah dalam analisis keputusan diuraikan menggunakan contoh mengenai apakah akan memasukkan antibiotik baru pada formularium rumah sakit misalnya. Untuk tujuan ilustrasi dimulai dengan pohon sederhana yang menggabungkan probabilitas dua hasil yang diinginkan, yaitu probabilitas keberhasilan klinis dan kemungkinan efek samping yang disebabkan oleh suatu antibiotik. Masalah yang lebih kompleks, misalnya probabilitas masing-masing efek samping utama, dapat digabungkan menggunakan teknik perhitungan yang sama seperti yang disajikan nantinya dalam contoh ya. Nah, ini ada 6 langkah dalam proses analisis keputusan menurut Raskati 2013 ya. Yang pertama, identify the specific decision atau identifikasi keputusan khusus. Yang kedua, specify alternatives atau tentukan alternatif. Yang ketiga, draw the decision analysis structure atau gambarkan struktur analisis keputusan. Kemudian yang keempat, specify possible costs, outcomes, and probabilities. Tentukan kemungkinan biaya, outcome, atau luaran dan probabilitasnya. Kemudian yang kelima, perform calculation atau lakukan perhitungan. Yang keenam, conduct a sensitivity analysis atau lakukan analisis sensitivitasnya. Langkah yang pertama adalah identifikasi keputusan khusus ya. Keputusan khusus yang akan dievaluasi harus didefinisikan dengan jelas dengan menjawab pertanyaan, yaitu apakah tujuan dari penelitiannya ya, apakah nanti akan menjawab dari apa yang akan dilakukan, apakah akan menjawab tujuan penelitiannya, kemudian dalam jangka waktu berapa lama analisis ini akan dilakukan, misalnya terkait dengan episode perawatannya, apakah setahun, seminggu, 2 minggu, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, apakah perspektif siapa yang digunakan, apakah perspektif pasien atau fasilitas kesehatan atau institusi atau organisasi, ataukah perspektif dari masyarakat. Nah, jawaban dari pertanyaan tersebut diperlukan dalam membuat struktur keputusan dan untuk mendapatkan data ya. Contoh misalnya dalam menjawab ini ya, keputusannya adalah apakah akan menambahkan antibiotik baru ke formularium ya suatu institusi untuk mengobati penyakit ya. Ini tujuannya ya. Perspektifnya tentunya adalah perspektif institusi ya, yang mana periode waktu yang diminati adalah episode perawatan, yaitu sekitar 2 minggu. Nah, ini contoh ketika melakukan identifikasi keputusan ya. Jika keputusan akan digunakan sebagai pertimbangan untuk mengetahui pengaruh finansial pada bagian farmasi misalnya, maka hanya biaya obat dan biaya langsung terkait dengan penggunaan obat tersebut yang dihitung, misalnya biaya penyimpanan, biaya penyiapan, biaya pemberian, dan monitoring ya. Ini misalnya pada perspektif farmasi. Jika perspektifnya adalah perusahaan asuransi, maka hanya biaya dalam episode perawatan yang ditanggung oleh asuransi saja yang dihitung ya. Jadi uang yang dikeluarkan oleh si perusahaan asuransi saja. Jika dari perspektif masyarakat, semua biaya langsung, biaya tidak langsung, dan biaya non medis juga diperhitungkan ya. Semua biaya biasanya dihitung kalau dari perspektif masyarakat. Jika dari perspektif rumah sakit, maka analisis keputusan mempertimbangkan biaya terkait dengan obat, seluruh biaya dari semua produk dan pelayanan yang dilakukan selama periode perawatan di rumah sakit. Analisis keputusan dimulai pada saat memberikan antibiotik, misalnya ini pada contoh kasus antibiotik ya, sampai dengan infeksinya dinyatakan sembuh. Langkah yang kedua adalah tentukan alternatif. Idealnya, perawatan atau alternatif yang paling efektif itu harus dibandingkan. Dalam evaluasi farmakoterapi, pembuat produk baru yang farmakoekonomi ya. Pembuat produk baru yang inovatif dapat membandingkan atau mengukur produk baru tersebut terhadap
terapi standar, yaitu lebih tua misalkan, yang lebih dulu gitu ya obatnya, atau yang lebih mapan. Ini paling sering terjadi dalam entitas kimia baru ya. Pada obat-obat kimia baru, analisis keputusan dapat membandingkan lebih dari 2 pilihan pengobatan, misalnya dapat membandingkan 5 statin yang paling umum, atau misalnya intervensi versus tanpa intervensi, misalnya klinik diabetes atau tanpa klinik diabetes. Sebagai contoh masalah, misalnya penggunaan obat baru antibiotik A akan dibandingkan dengan obat standar saat ini, yaitu antibiotik B. Jadi harus tahu dulu ya alternatif yang mau dibandingkan itu apa, obat A versus obat B misalnya, atau intervensi A versus intervensi B, atau intervensi A versus tanpa intervensi misalnya. Langkah yang ketiga adalah gambarkan struktur analisis keputusan atau decision tree-nya. Garis ditarik ke titik keputusan bersama, cabang atau lengan dari pohon keputusan direpresentasikan sebagai choice nodes atau node pilihan, change node node peluang, atau terminal nodes atau final outcome atau node terminal atau outcome akhir atau luaran akhirnya ya. Node adalah tempat di pohon keputusan di mana opsi yang berbeda terjadi atau adanya percabangan menjadi mungkin pada saat ini. Ada 3 jenis node ya, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Yang pertama adalah node pilihan atau yang berupa simbol kotak ya, atau choice node, menunjukkan titik waktu di mana pembuat keputusan memilih satu di antara beberapa pilihan. Misalnya tadi antibiotik A versus antibiotik B. Yang kedua adalah node peluang atau change node ya, yang berupa simbol lingkaran. Peluang masuk ke dalam persamaan, misalnya peluang atau probabilitas penyembuhan sembuh gitu ya, atau ada efek samping untuk pilihan pengobatan yang berbeda. Yang ketiga adalah node terminal atau terminal nodes atau final outcome, yang berupa nanti simbolnya adalah berupa segitiga. Outcome akhir yang menjadi minat untuk setiap opsi dalam keputusan itu ditunjukkan pada terminal node ya. Unit yang digunakan untuk mengukur outcome akhir atau luaran akhir, misalnya dolar atau rupiah, atau tahun hidup yang disesuaikan dengan kualitas ya. Tahun hidup berkualitas yang disesuaikan ini ya, atau disebut dengan kalis ya, harus sama untuk setiap opsi yang dipertimbangkan. Dengan konvensi ya, menggunakan program software digunakan untuk membuat tadi decision tree-nya. Ini contoh ya, decision tree yang jika menggunakan software tadi ya. Ini sumbernya dari Raskati 2013 ya. Misalkan terjadi indikasinya adalah adanya infection ya. Pada infeksi ini bisa ini adalah node pilihannya ya, atau choice node-nya. Nah, yang mana itu nanti ada 2 pilihan, yaitu ada antibiotik A versus antibiotik B ya. Ini adalah pemilihan alternatifnya ya. Kemudian ada change node ya, atau node peluang ya. Nah, ini jika menggunakan antibiotik A ada 2 peluang ya, yaitu peluang berhasil pengobatannya dan gagal pengobatannya. Demikian juga dengan penggunaan antibiotik B. Di sini ada node peluang di mana peluangnya itu adalah berhasil secara klinis atau gagal secara klinis pengobatannya ya. Kemudian dari masing-masing outcome ini tadi, ini belum outcome akhir ya, clinical success misalnya. Nah, sukses secara klinis atau berhasil secara klinis ini ada yang tanpa efek samping, ada yang dengan efek samping. Demikian pula yang gagal secara klinis itu juga ada yang tanpa efek samping dan ada yang dengan efek samping. Demikian juga dengan antibiotik B ya, clinical success-nya ada yang tanpa kejadian efek samping obat, ada yang dengan efek samping obat. Demikian pula dengan yang pengobatannya gagal juga ada yang tanpa efek samping dan ada yang efek samping. Nah, ini adalah terminal node-nya ya, atau node final atau node akhirnya ya, dengan lambang segitiga ya. Maka nanti luarannya itu adalah sukses secara klinis tanpa efek samping, sukses secara klinis dengan efek samping, dan gagal tanpa efek samping dan gagal dengan efek samping. Ini adalah contoh
decision tree structure ya untuk antibiotik contohnya ya. Kemudian langkah yang keempat, tentukan kemungkinan biaya, outcome, dan probabilitas. Nah, untuk setiap opsi tadi ya, alternatif tadi ya, informasi harus diperoleh untuk kemungkinan terjadinya dan konsekuensi dari kejadian tersebut. Probabilitas ditetapkan untuk setiap cabang dari node peluang tadi ya, dan jumlah probabilitas untuk setiap cabang itu harus berjumlah hingga 1,0 ya, atau probabilitasnya itu nantinya adalah 100% ya. Kalau dalam desimal maka dia 1,00 ya. Oke, kemudian konsekuensi dilaporkan sebagai hasil moneter, hasil terkait kesehatan atau keduanya. Artikel analisis keputusan harus memberikan daftar perkiraan probabilitas, biaya, dan outcome yang digunakan dalam analisis, termasuk di mana atau bagaimana estimasi perkiraan diperoleh, misalnya tinjauan dari hasil tinjauan pustaka, uji klinis, atau panel ahli. Nah, tabel ini dari Raskati juga ya, ini berupa estimasi dari contoh penggunaan antibiotik ya. Ini ada antibiotik A versus antibiotik B. Nah, ini adalah probability of clinical success ya, atau peluang sukses secara klinis ya. Dalam persentase adalah antibiotik A adalah 90%, antibiotik B adalah 80% ya, atau ini probability-nya 0,9 atau yang antibiotik B adalah 0,8. Kemudian yang kedua, cost of antibiotic per course of therapy dalam dolar ya. Antibiotik A biayanya adalah $600, antibiotik B adalah $500. Nah, dari sini sebenarnya nampak bahwa efektivitas dari antibiotik A itu lebih tinggi daripada antibiotik B ya. Namun biaya terapi untuk antibiotik A itu lebih mahal daripada antibiotik B. Nah, maka di sini bisa kita lakukan analisis farmakoekonomi ya untuk melihat manakah yang paling cost efektif ya, misalkan dengan menggunakan cost effectiveness analysis ya. Kemudian yang kedua ada probability of adverse event atau probabilitas kejadian efek samping obat. Ini dalam persentase. Antibiotik A probabilitas kejadian efek sampingnya adalah 10%, sedangkan antibiotik B itu adalah 15%. Nah, biaya untuk mengobati efek samping untuk obat A adalah $1.000, untuk obat B juga sama-sama $1.000 juga. Kemudian langkah yang kelima adalah lakukan perhitungan ya. Pada setiap node terminal atau tadi yang paling akhir ya, probabilitas orang pasien yang memiliki outcome tersebut dihitung dengan mengalihkan probabilitas atau P setiap lengan dari node pilihan ke node terminalnya. Nah, biaya total untuk semua node terminal dihitung dengan menjumlahkan biaya atau cost atas semua cabang dari node pilihan ke node terminal. Kemudian produk dari biaya dikalikan dengan probabilitas atau cost dikali dengan probability-nya ya. Dihitung untuk setiap node dan kemudian dijumlahkan untuk setiap opsi, maka nanti akan diperoleh biaya rata-ratanya. Nah, dalam contoh ini ya, masing-masing dari dua opsi ya, tadi antibiotik A versus antibiotik B memiliki 4 titik akhir terminal yang mungkin ya. Antibiotik A ini ada 4 terminal, 1, 2, 3, 4 ya. Demikian juga antibiotik B juga ada 4 terminal, 1, 2, 3, dan 4. Yaitu sukses tidak ada efek samping ya. Kemudian sukses ada efek samping, gagal tanpa efek samping, dan gagal dengan efek samping ya. Baik pada antibiotik A dan antibiotik B ini sama terminal node-nya. Perhatikan bahwa jumlah probabilitas untuk 4 titik akhir terminal ini sama dengan 1 ya. 0,9 ditambah 0,1 sama dengan 1 ya. Ini juga sama, 0,9 ditambah 0,1 sama dengan 1. Yang ini 0,85 ditambah 0,815 sama dengan 1. Ini juga sama ya. 0,85 ditambah 0,15 sama dengan 1 ya. Oke. Kemudian ini juga ya, clinical success dan clinical failure-nya pun jika dijumlahkan ini sama dengan 1 ya.
0,9 ditambah 0,1 sama dengan 1, 0,8 ditambah 0,2 sama dengan 1 ya. Untuk pasien yang memakai antibiotik A ya, biayanya dapat berkisar dari $600 ya untuk pengobatan tanpa efek samping hingga $1.600 ya pada pengobatan dengan efek samping ya, baik pada yang clinical success maupun pada yang clinical failure-nya ya. Bisa dilihat juga di tabel 9.2 ini ya, 600 dan 1.600. 1.600 ini didapatkan dari 600 biaya pengobatannya ditambah dengan pengobatan efek samping. Jadi hasilnya adalah 1.600 pada sukses dengan efek samping. Demikian juga yang gagal tanpa efek samping, pengobatannya adalah 600, pengobatan untuk efek sampingnya 1000, jadi 1.600 gitu. Nah, kemudian biaya rata-ratanya itu adalah 700 per pasien ya, itu didapatkan dari ini ya, dengan menjumlahkan hasil perkalian antara cost dengan probability-nya ya, sesuai dengan definisi yang sudah disebutkan tadi di sebelumnya ya. Nah, tadi misalnya ya contohnya success with no adverse event tadi kan 600, probability-nya adalah 0,9 dikali 0,9 ini ya. Sukses 0,9 dikali tanpa efek samping 0,9 sama dengan 0,81. Nah, kemudian cost dikali dengan probability 600 dikali 0,81 sama dengan 486 ya. Kemudian terminal note yang kedua adalah clinical success dengan efek samping ya. Yang tadi adalah biayanya adalah $1.600 ya. Probability-nya adalah 0,9 dikali 0,1 yaitu 0,09. Hasilnya adalah cost kali probability-nya adalah 1.600 dikali 0,09 yaitu 144. Demikian pula dengan yang clinical failure with no adverse event dengan clinical failure with adverse event ya, itu dikalikan probability-nya kemudian dikalikan dengan cost-nya. Kemudian kita jumlahkan 4 terminal note itu tadi dijumlahkan ya, maka hasilnya adalah $700 ya. Ketika ini juga dijumlahkan, probability-nya juga sama dengan 1, seperti itu. Demikian pula pada yang antibiotik B juga sama ya. Antibiotik B tadi pengobatannya adalah $500 ya, baik itu sukses maupun yang pengobatannya gagal. Kemudian jika ada efek samping maka ditambahkan $1.000 yaitu sukses dengan adverse event adalah 1.500, gagal dengan adverse event juga 1.500. Nah, tadi juga sama ya, probabilitasnya adalah 0,8 dikali 0,85 ya sama dengan 0,68 kemudian 0,8 dikali 0,15 0,12. Demikian juga yang gagal ya, 0,2 dikali 0,85, 0,2 dikali 0,15 ya. Kemudian dikalikan ya cost dan probability-nya, diperolehlah nilai ini. Nah, hasil cost kali probability dari 4 terminal pada antibiotik B itu dijumlahkan, diperolehlah rata-rata biaya untuk antibiotik B adalah $650 seperti itu ya. Nah, probability-nya ini ketika dijumlahkan juga nilainya adalah 1. Baik, ini ya tadi penjelasannya ya. Kalau dia antibiotik B, kalau dia tanpa efek samping adalah 500 dan dengan efek samping adalah 1.500. Nah, 650-nya ini diperoleh dari ini tadi penjumlahan pada cost kali probability pada 4 terminal note ya. Nah, perhitungan ini menunjukkan bahwa antibiotik B ini lebih murah bahkan ketika termasuk biaya pada pengobatan efek samping ya. Sebenarnya kan lebih murah ya, cuma 1.500 kalau obat antibiotik B. Kalau ada efek sampingnya, antibiotik A kan tadi 1.600 ya. Tetapi karena antibiotik A adalah pilihan klinis yang lebih baik dilihat dari probabilitas keberhasilannya ya, ini dia lebih tinggi ya 0,9, sedangkan yang antibiotik B kan hanya 0,8 gitu ya.
Demikian pula dengan efek sampingnya lebih rendah juga pada antibiotik A ya, hanya 0,1, sedangkan pada antibiotik B itu dia 0,15. Oke, sehingga pembuat keputusan ini bisa menggunakan tadi ya, perhitungan cost effectiveness analysis ya, dengan menghitung nilai ICER-nya atau rasio efektivitas biaya tambahan, atau bisa menggunakan perhitungan keuntungan bersih tambahan atau INB, incremental net benefit-nya, untuk menentukan apakah akan menambahkan antibiotik A ke formularium atau tidak ya. Nah, kalau kita menghitung nilai ICER-nya ya, ICER itu adalah delta cost ya, atau selisih cost dibagi dengan delta outcomes atau selisih outcome-nya, yaitu delta cost-nya obat A ya 700, rata-ratanya $700, dikurangi dengan rata-rata biaya antibiotik B yaitu 650, sama dengan $50. Kemudian delta outcomes-nya adalah keberhasilan dari antibiotik A adalah 0,9 dikurangi dengan keberhasilan dari antibiotik B yaitu 0,8, sama dengan 0,1. 50 dibagi 0,1 sama dengan $500 lebih untuk ekstra keberhasilan dari pengobatannya ya. Jadi kalau mau mengganti ke obat A itu kita setiap satu peluang sukses pengobatannya itu membutuhkan tambahan biaya sebesar $500. Apakah ini worth it atau tidak gitu ya, itu tergantung nanti dari sensitivity analisisnya atau analisis keputusannya atau dari si pengambil kebijakannya ya. Jika diputuskan bahwa setiap hasil ekstra sukses tadi bernilai setidaknya $500 ya, yaitu pasien keluar dari rumah sakit lebih cepat atau pencegahan biaya pengobatan putaran kedua dengan antibiotik lain dan seterusnya, maka antibiotik A akan ditambahkan ke formularium ya, misalkan itu worth it untuk dibayarkan. Lihat contoh nantinya pada tabel 9 gambar 9 tabel 9.1 ya, untuk menghitung keuntungan bersih tambahan atau incremental net benefit atau INB menggunakan kisaran $1.000 hingga $2.000 sebagai nilai pengobatan yang berhasil. Nah, ini ya. Ini kalau di Indonesiakan ya, jika rasio incremental cost effectiveness-nya atau ICER-nya ini adalah positif, maka satu obat lebih efektif dan lebih mahal, dan terserah kepada readingnya atau pembaca atau pengambil keputusan untuk menentukan apakah biaya tambahan tadi worth it atau sepadan dengan manfaat tambahannya. Nah, dengan menggunakan pendekatan keuntungan bersih tambahan atau incremental net benefit, jika ditentukan bahwa nilai dari setiap keberhasilan tambahan dengan penyembuhan infeksi adalah antara $1.000 hingga $2.000, maka perhitungan INB-nya untuk perkiraan atau estimasi ini yaitu lambda akan menjadi ini ya. INB lambda pada $1.000 adalah delta outcome. Tadi delta outcome-nya adalah 0,1 dikali lambdanya adalah 1000 dikurangi dengan delta cost-nya adalah 50, maka hasilnya adalah $50. Kemudian INB lambda pada 2000 yaitu 0,1 dikali 2000 dikurangi 50 sama dengan plus $150. Ini mengindikasikan bahwa antibiotik A ini adalah cost efektif untuk nilai rentang ini tadi ya. Nah, langkah yang terakhir adalah lakukan analisis sensitivitas. Kajian farmakoekonomi ini memperhitungkan aspek ketidakpastian atau adanya uncertainty dari berbagai data yang digunakan maupun dihasilkan. Ketidakpastian timbul antara lain karena yang pertama, kurangnya ketersediaan data sehingga prediksi yang dihasilkan kurang tajam atau precise. Yang kedua, hasil kajian terhadap parameter umumnya berupa nilai diskrit atau single point, misalnya rata, sementara dalam realita parameter tersebut berupa nilai kontinu yang terdistribusi acak dalam suatu kisaran tertentu. Yang ketiga, model analisis yang digunakan misalnya yang terkait dengan metode pengkombinasian parameter atau penggeneralisasian hasil dari
kajian. Nah, agar ketidakpastian yang ada dapat diperhitungkan dengan baik, dampak dari unsur ketidakpastian harus diidentifikasi, dinilai, dan diinterpretasikan, terutama untuk parameter yang paling dominan pada hasil kajian. Untuk menganalisis dampak ketidakpastian, lazim digunakan analisis sensitivitas tadi ya. Terdapat beragam metode analisis sensitivitas, mulai dari yang paling sederhana yaitu analisis sensitivitas satu arah, kemudian analisis sensitivitas dua arah atau lebih, analisis ambang batas atau threshold analisis, ada analisis skenario, sampai yang kompleks semacam simulasi Monte Carlo dan analisis bootstrapping. Metode yang paling sederhana, analisis sensitivitas satu arah, dilakukan dengan mengubah nilai suatu variabel dalam kisaran yang memungkinkan dengan menjaga nilai variabel lainnya konstan. Hasil metode analisis sensitivitas satu arah ini sering ditampilkan dalam diagram tornado, di mana variabel yang berdampak paling besar ditempatkan di puncak diagram, dan seterusnya sampai bawah sesuai dengan urutan besar dampaknya. Ini berdasarkan Berger et al. 2003. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah analisis sensitivitas yang satu arah. Nah, karena beberapa ketidakpastian mengelilingi perkiraan yang digunakan untuk membangun model ini, analisis sensitivitas tadi dilakukan ya. Estimasi biaya dan probabilitas tinggi dan rendah dimasukkan ke dalam model keputusan untuk menentukan rentang dari jawaban. Perkiraan ini harus cukup bervariasi untuk mencerminkan variasi nilai yang realistis. Dalam analisis kasus dasar contoh antibiotik yang kita bahas tadi ya, total biaya penggunaan antibiotik A rata-rata tadi adalah 700 ya, antibiotik B adalah 650. Dengan memilih kemungkinan rentang tinggi dan rentang rendah untuk probabilitas tadi dan biayanya, banyak analisis sensitivitas satu arah yang dilakukan. Analisis sensitivitas satu arah menghitung dampak penggunaan rentang estimasi alternatif untuk satu variabel pada satu waktu sambil mempertahankan yang lainnya tetap konstan. Nah, analisis sensitivitas dapat menunjukkan perkiraan yang tidak pasti mana yang memiliki dampak terbesar pada hasil. Nah, ini misalkan contohnya ya, perhitungan ini ditunjukkan pada tabel 9.3. Misalnya dalam analisis dasar, kemungkinan terjadi efek samping saat mengkonsumsi antibiotik A tadi adalah 10%. Nah, misalkan dibuat rentang ya, estimasi rendah sampai dengan estimasi yang tertinggi, misalkan antara 7% hingga 5% ya. Perbedaan total biaya antibiotik A dikurangi antibiotik B ini dihasilkan adalah berkisar antara $20 sampai dengan $100 ya. Untuk seluruh rentang, biaya antibiotik A ini ternyata dia lebih tinggi daripada antibiotik B, sehingga hasilnya tidak sensitif terhadap rentang nilai ini. Nah, pada variabel antibiotik B ya, tadi efek sampingnya adalah 15% ya. Ketika nilai ini diuji untuk estimasi terendahnya 10% ya, kemudian estimasi tertingginya adalah 25%. Perbedaan total biaya antibiotik A dikurangi antibiotik B ini bervariasi ya, yaitu dari $100 ya, sekitar $100 jika probabilitasnya di ujung yang estimasi yang low, yang rendah ini ya. Nah, kalau yang pada estimasi yang tinggi, yang efek sampingnya sampai 25% ya, itu bisa terjadi penghematan $50 jika memilih antibiotik yang A gitu. Ini berarti bahwa jika efek samping antibiotik B setinggi 25%, maka antibiotik A akan menjadi pilihan yang lebih murah karena biaya tambahan yang terkait dengan perawatan efek samping itu lebih banyak pada antibiotik B. Baik, demikian ya penjelasan pada analisis keputusan kali ini ya. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komen Classroom. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.